Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chris dari kelas 10 TKJ 5. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang perjuangan mempertaruhkan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pasca penyerahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan tentara Jepang di Indonesia untuk menjaga status quo, yaitu status kondisi sebagaimana adanya sampai Sekutu tiba. Selanjutnya pada awal 1945, Sekutu memutuskan Amerika akan memusatkan perhatiannya ke Jepang, sedangkan Indonesia diserahkan kepada Southeast Asia Command atau disingkat SAIC, atau dalam bahasa Indonesia Komando Asia Tenggara, yang di bawah komando Legend Lord Louis Mountbatten. Kemudian pada tanggal 29 September 1945, pasukan SAIC tiba di Jakarta. Pasukan ini bernaung di bawah bendera AFNI, yaitu Allied Force Netherlands East Indies. AFNI dikomandoi oleh Legend Philip Christopherson dari Inggris, yang dipusatkan di wilayah barat Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa. Tugas AFNI yaitu sebagai berikut: menerima penyerahan Belanda, membebaskan tawanan perang Jepang asal Eropa, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil, mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan Sekutu. Semula kedatangan AFNI disambut hangat. Pemerintah Indonesia berharap Sekutu AFNI akan menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Namun ketegangan mulai terasa ketika diketahui Inggris membawa serta NICA atau Netherlands English Civil Administration atau disingkat NICA. NICA adalah otoritas resmi semilir di bawah Sekutu yang ditugasi menjalankan pemerintahan sipil di Hindia Belanda pasca Jepang. Ketegangan itu beralasan karena banyak pegawai NICA berkebangsaan Belanda yang sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. Ketegangan semakin nyata ketika NICA mempersenjatai kembali bekas anggota Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL yang baru saja bebas dari tahanan Jepang di berbagai daerah. NICA dan KNIL yang didukung Inggris melancarkan provokasi dan teror terhadap rakyat Indonesia untuk meredakan ketegangan. Pada 1 Oktober 1945, Panglima AFNI menyatakan memperlakukan pemerintahan Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Dengan pernyataan itu, pemerintah Indonesia menyatakan mendukung misi AFNI, bahkan memerintahkan para pejabat daerah membantu AFNI. Kemudian ada beberapa konflik seperti berikut. Pertempuran Medan Area pada tanggal 13 Oktober 1945. Sekutu mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut baik. Gubernur Sumatera Utara Teuku Muhasan mempersilahkan tim Recovery of Allied Prisoners of War and Interments atau RAPWI yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang yang menandatangani lokasi-lokasi tahanan seperti Pulau Ranjau, Rantau Parapat, Pematang, Siantar, dan Brastagi. Ia juga mengizinkan Sekutu menempati beberapa hotel di Medan. Namun, Sekutu dan NICA
kembali mempersenjatai para bekas tawanan dan membentuk Medan Batalion Kenil untuk tugas mengambil alih kekuasaan kota Medan. TKR dan Barisan Pemuda Indonesia yang disingkat BPI kemudian dipimpin oleh Ahmad Tahir pun melakukan perlawanan. Insiden pertama terjadi pada 13 Oktober 1945 di Hotel Bali, Medan. Insiden terjadi ketika seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai warga hotel tersebut, kemudian diserbu para pemuda. Sebanyak 96 orang tewas, sebagian besar orang-orang nikah. Setelah kejadian tersebut, Sekutu mengultimatumkan agar pemuda dan rakyat kota Medan menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum tersebut justru mengobarkan semangat perjuangan perlawanan. Setelah kejadian tersebut, ultimatum agar rakyat kota Medan menyerahkan senjata, pemuda dan TKR berhasil menghalang serta menyerbu pasukan Sekutu yang berpatroli. Pada tanggal 10 Desember, pasukan Inggris bersama Nika berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Namun, usaha ini berhasil digagalkan pada hari yang sama. Sekutu dari Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan yang menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Pada April 1946, tentara Inggris mendesak pemerintahan Republik Indonesia keluar dari kota Medan. Pemerintah, wali kota, dan markas TKR pun terpaksa pindah ke Pematang Siantar untuk melanjutkan perjuangan di Medan. Pada 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang dikomandoi, serta komando ini terus mengadakan serangan-serangan terhadap Sekutu di kota Medan. Kemudian pertempuran Ambarawa sejak 26 Oktober 1945. Pada 20 Oktober 1945, Sekutu di bawah pemimpinan Brigadir Betrel mendarat di Semarang dengan tujuan mengurusi tawanan perang, dan tentara Jepang di penjara Ambarawa dan Magelang. Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas Sekutu-Sekutu. Juga berjanji tidak akan melakukan dan tidak akan mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun, Nika yang membonceng Sekutu mempersenjatai para bekas tawanan. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Konflik bersenjata pun tidak dapat dihindarkan. Bermula di Magelang pada 26 Oktober 1945, pertempuran berlanjut antara Sekutu dan TKR. Pertempuran baru berhenti ketika Presiden Soekarno tiba di Magelang pada 2 November 1945 bersama Brigjen Bethel. Keduanya menyepakati sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. Yaitu, Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu mengurus para tahanan. Kedua, jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap dibuka bagi lalu lintas tentara Sekutu dan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, Sekutu tidak mendukung aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta tiba pada tanggal 21 November 1945. Mereka mengepung Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar kota. Pada 26 November 1945, pemimpin TKR dari Purwokerto yang bernama Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran. Ia digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Kehadiran Sudirman memberikan napas baru pada TKR. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah perang mendadak di semua faktor. Sementara itu,
Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, dan Semarang. Merasa yakin bahwa posisi sekutu di dalam kota mulai terdesak, pada 12 Desember 1945 Kolonel Sudirman memerintahkan pengepungan Ambarawa di berbagai penjuru. Setelah pertempuran selama 4 hari, Ambarawa dan pada 15 Desember 1945 Indonesia merebut Ambarawa serta memakai sekutu menarik kembali pasukannya dari Semarang. Setelah kemenangan tersebut diabadikan dengan didirikannya monumen Flaga Ambarawa. Dan juga pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Kemudian pertempuran ketiga, yaitu Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini berasal dari pendaratan sekutu di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi. Kedatangan sekutu Inggris disambut oleh Gubernur Jawa Timur RMTA Surya. Inggris diizinkan memasuki wilayah kota dan mendatangi lokasi para tawanan. Namun sekutu justru menduduki kantor pos besar serta lokasi-lokasi penting lainnya. Keesokan harinya, bahkan pada tanggal 27 Oktober 1945, sekutu menyebarkan pamflet menggunakan pesawat tempur yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang mereka rampas dari tentara Jepang. Gubernur Suryo kemudian memerintahkan para pemuda dan rakyat Surabaya untuk bersiaga. Kontak senjata terjadi pertama pada siang hari tanggal 27 Oktober 1945. Dalam kontak senjata tersebut, para pemuda dan rakyat Surabaya berhasil merebut kembali lokasi-lokasi penting yang diduduki sekutu pada 28 Oktober 1945. Merasa terdesak, AWS Malabi meminta bantuan kepada Majen D.C. Hawthorne, komandan tentara Inggris di Jawa. Hawthorne lalu meminta Presiden Soekarno turun tangan. Pada 29 Oktober 1945, Soekarno didampingi Muhammad Hatta, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, dan Majen Hawthorne tiba di Surabaya. Hasil perundingan Indonesia dan Inggris, Soekarno berkeliling menyerukan gencatan senjata. Gencatan senjata akhirnya disepakati, namun aksi tembak-menembak secara sporadis terus terjadi di beberapa tempat. Pada 30 Oktober 1945, aksi tembak-menembak di Jembatan Merah menewaskan Brigjen AWS Malabi. Pada 7 November, pemimpin sekutu yang baru, Majen I.S. Marshall, menulis surat kepada Gubernur Suryo. Pada intinya, Marshall mengancam penembakan Malabi serta ketidakmampuan Suryo mengendalikan rakyatnya. Suryo membantah semua tuduhan Marshall. Pada tanggal 19 November 1945, Marshall kemudian membuat surat balasan dengan nada yang lebih keras. Inggris bertekad menuntut balas atas kematian Malabi. Bagian lain surat berisi perintah kepada seluruh pemimpin Indonesia, kepala pemuda, kepala polisi, kepala pemerintahan, agar melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, meletakkan tangan di atas kepala, serta melanjutkan harus menandatangani dokumen yang berisi penyerahan tanpa syarat. Dengan batas waktu paling lambat pukul 6 tanggal 10 November 1945. Jika tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghancurkan Surabaya. Tepat pada pukul 22 tanggal 9 November 1945 serta merundingkan
dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum tersebut. Pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Setelah batas waktu habis, kontak senjata pertama pada 10 November terjadi di Tanjung Perak, di tempat pasukan Inggris berhasil mengendalikan perlawanan rakyat Suryo. Banyak korban berjatuhan, tetapi rakyat Surabaya bersama melakukan perlawanan. Inggris menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Selama pertempuran berlangsung, Bung Tomo dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat dengan pidato-pidato di radio. Salah satu cuplikan yang terkenal dari Bung Tomo ialah, "Kita rela hancur, lebur daripada tidak merdeka." Sementara itu Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris direkam di tape recorder, lalu disiarkan ke seluruh dunia. Dalam pidato itu ia melancarkan protes kepada PBB. Soekarno juga mendesak Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman turun tangan menghentikan Inggris, namun protes Soekarno tidak dihiraukan. Pada tanggal 9 November 1945 pukul 18, arek-arek Surabaya yang terdiri atas TKR, polisi, dan para pemuda bersatu dalam tekad tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah milik kami. Pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, bersama, bersatu, ikhlas, berkorban dengan tekad merdeka sebagai atau mati. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama 3 minggu, para pejuang berhasil mempertahankan Surabaya. Surabaya memang hancur, tetapi pertempuran ini menunjukkan suatu semangat serta sikap pantang mundur para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya, kemudian dibangun Tugu Pahlawan, dan setiap tanggal 10 November diingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian peristiwa pertempuran yang keempat, peristiwa Merah Putih di Manado. Pada 1945 bulan September, Sekutu dan Nika tiba di Manado. Mereka bermaksud menegakkan kembali pemerintahan Belanda di kota Manado. Untuk itu, Sekutu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa. Hal tersebut justru memicu konflik dengan warga Minahasa. Konflik pertama terjadi di Tondario dan Tomohon. Rakyat Minahasa terdesak mundur karena minimnya persenjataan. Mereka terus berjuang secara gerilya. Untuk memperkuat perlawanan, Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Samratulangi, memerintahkan pembentukan organisasi rakyat diberi Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat yang disingkat PPKR. Dia juga memprakarsai petisi yang ditandatangani oleh 50 orang yang dinyatakan bahwa rakyat seluruh Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia. Akibat tindakan ini, Dr. Samratulangi ditangkap dan dibuang ke Serui, Papua pada tahun 1946. Kemudian terjadi pertempuran kelima, yaitu di Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Oke, mungkin begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.